Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahia Atta Baskara dari kelompok 3. Ingin meneruskan presentasi dari teman saya. 5. Fungsi memahami ilmu nasikh wal mansukh. Adapun manfaat mempelajari nasikh dan mansukh dalam Al-Quran secara terperinci sebagai berikut. 1. Memelihara kepentingan hamba dan kemaslahatan hamba. 2. Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. 3. Perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. 4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasah itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengundang kemudahan dan keringanan. 5. Menunjukkan bahwa syariat Islam yang diajarkan Rasulullah SAW adalah syariat yang paling sempurna, yang telah menghapus syariat-syariat dari agama sebelumnya, karena syariat Islam telah mencakup ajaran-ajaran sebelumnya. 6. Menguji umat Islam dengan perubahan hukum, apakah dengan perubahan ini mereka masih taat atau sebaliknya. 7. Agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kacau dan kabur, sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu an kepada seorang hakim, yang artinya, Ali pada suatu hari melewati seorang hakim lalu bertanya, apakah kau mengetahui nasakh dan mansukh? Tidak, jawab hakim itu. Maka kata Ali, celakalah kamu dan kamu mencelakakan orang lain. 6. Perbedaan pendapat para ulama. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam mendefinisikan nasakh secara terminologis. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian nasakh secara etimologis sebagaimana dijelaskan di atas. Cakupan makna yang diterapkan para ulama mutaqaddimin diantaranya: 1. Pembatalan hukum yang ditetapkan sebelum dengan hukum yang ditetapkan kemudian. 2. Pengecualian atau pengkhususan hukum bersifatan umum oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya. 3. Bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. 4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Berdasarkan pada gugusan paparan di atas, ulama mutaqaddimin secara terminologis mengusung makna nasakh secara luas, yaitu tidak terbatas pada berakhir atau terhapusnya suatu hukum baru yang ditetapkan. Namun, interpretasi nasakh yang diusung oleh mereka juga menyangkut yang bersifat pembatasan, pengkhususan, bahkan pengecualian. Sementara menurut ulama mutaakhirin, nasakh adalah dalil yang datang kemudian, berfungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama. Dengan demikian, mereka mempersempit ruang lingkup nasakh dengan beberapa syarat, baik yang menasakh maupun yang dinasakh. Lebih lanjut, ulama mutaakhirin mendefinisikan nasakh sebagai berikut. Mutaakhirin syar'iyyun bidalilin syar'iyyun hukmin raf'u, mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum khatab syara' yang datang kemudian. Atas dasar itu, dalil yang datang kemudian disebut nasakh, sedangkan hukum yang pertama disebut mansukh yang terhapus. Sementara itu, penghapusan hukumnya disebut nasakh. Berdasarkan pengertian itu, para ulama mutaakhirin lebih mempersempit makna nasakh dengan mendefinisikan sebagai amandemen sebuah ketentuan hukum dan atau berakhirnya masa berlakunya ketentuan hukum oleh hukum yang datang kemudian, sehingga hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi. Sementara itu, menurut Az-Zarqani, sebagaimana dinukil Nur Ikhwan, yang dimaksud dengan terminologi menghapuskan dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari mukallaf dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. Dalam arti bahwa semua ayat Al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi, yang ada hanya
pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu. Karena kondisi yang berbeda, dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya, tetapi tetap berlaku bagi orang lain yang sama dengan kondisinya dengan mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak tepat di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.